mengawali Amin. pertemuan pada siang hari ini dengan membaca Ummul Kitab dengan bisa lancar dan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala hadihi ya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Yang pertama saya ucapkan selamat nggih, PPL 1 sudah berlalu. Mudah-mudahan nanti nilainya bagus semua. Saya berani video dan PTK nggih, karena meskipun kalau untuk PPL ini tidak ada revisi. Jadi apa yang panjenengan upload itu adalah nilainya yaitu, sehingga tidak perlu menunggu revisi untuk mengupload nilai sebenarnya. Tapi saya berharap ini mudah-mudahan saya bisa upload ya, karena saya harus nggak tahu ya, karena dosen kemarin bilang monggo Bu Eti aja begitu, jadi mungkin saya jadi harus lebih. Kalau dulu dengan Pak Sony kayaknya Pak Sony sudah sangat detail, sangat cermat dalam melihat dan mereview tugas Bapak Ibu. Tapi di sini kayaknya Pak dosen itu tipenya bukan yang seperti Pak Sony, kayaknya lebih pada apa ya, yang penting mengerjakan bagus, oke gitu. Jadi harapan saya di sini untuk PPL 1 RPP 2 itu nanti bisa bagus dari yang sebelumnya. Mohon maaf juga di review yang sudah ada di LMS, itu catatan saya panjang. Sebenarnya modul ajarnya itu sudah bagus ya. Kalau saya lihat dari pendahuluan kegiatan inti sampai akhir itu cenderung sudah bisa tergambarkan, karena mungkin tidak terlalu beda jauh dengan sebelumnya. Hanya yang saya lihat itu di identitas sudah pasti, dan di informasi umum terkait CP, TP, ATP, kemudian IKTP, KKTP itu masih terdapat beberapa teman yang antara CP dengan TP itu kok munculnya TP dulu baru CP begitu, padahal CP itu kan apa ya namanya, pokoknya. Jadi atas sendiri itu CP ya. Dari CP fase itu kan dengan sudah tidak muncul di RPP ya. CP fasenya itu, CP yang muncul adalah CP di tingkat mana penjenengan ngajar, sehingga hanya muncul itu. Jadi tidak CP secara keseluruhan di fase itu, tapi CP dari fase itu kan nanti diklasifikasi lagi menjadi, misalnya SMP nih, fase D. CP di fase D dalam satu rangkaian data itu dibagi menjadi 3 tingkat. Tingkat 7, 8, 9. Maka saya hanya membuat modul ajar berdasarkan CP di tingkat kelas saya mengajar gitu ya. Jadi ini dilalah SD semua, karena saya CP-nya itu tidak paham, tidak hafal betul gitu. Sehingga harapan saya panjenengan itu nanti jika menulis MA atau RPP, maka CP itu munculkan pertama, yang lain, informasi yang lain monggo kayaknya itu sudah betul semua. Hanya antara CP kemudian TP itu kan pengembangan atau penjabaran dari CP. Sehingga saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu bahwa TP itu tidak boleh kurang dari CP. Ini penting sekali. TP tidak boleh kurang dari
CP, tapi boleh lebih, sehingga jika di dalam CP itu bunyinya penghayatan, maka TP-nya tidak boleh hanya menjelaskan, tapi melakukan KKO yang menunjukkan aktivitas siswa sampai penghayatan. Begitu TP-nya harus dijabarkan. Dan dalam membuat TP tolong diberi kode, misalnya akidah dikasih kode 1, akhlak dikasih kode 2, atau Al-Quran, kalau PAI biasanya Al-Quran kode 1, akidah kode 2, akhlak kodenya 3, kemudian kodenya 4, kemudian sejarah atau SPI kodenya 5. Maka di situ misalnya kode 1 CP-nya itu akidah, elemennya akidah, berarti kan tadi misalnya 2.1, CP-nya tulisnya 2, nanti di TP-nya 2.1, 2.2, 2.3. Nah, itu jumlah TP-nya menyesuaikan dengan jumlah CP harapan-harapan yang ada di dalam CP. Jadi nanti setelah itu ada ATP. Ya, ATP itu boleh urut dengan TP, boleh beda. Sehingga nanti di RPP 1 atau MA1 itu panjenengan munculkan ATP keberapa. Kalau pertemuan 1 misalnya ATP 1 2, berarti di RPP 2 ATP 3 4 itu boleh nggih. Jadi itu mohon untuk dimunculkan. Setelah ATP panjenengan kan nulisnya KKTP nggih. KKTP itu sebenarnya istilah untuk kriteria kemampuan siswa, sehingga itu akan muncul di asesmen. Dari mana ada KTP? Dari IKTP. Itu nggih. Jadi setelah TP ada IKTP. IKTP itu indikasinya melalui pembelajaran bla 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 bla, maka siswa dapat. Nah, jadi lebih rinci dari TP, itu indikator itu nggih. Nah, itu yang masih belum tergambar di RPP atau MA, meskipun ada beberapa teman yang sudah bagus nggih. Sehingga nanti catatan-catatan saya di situ itu sebenarnya sudah bagus, teman-teman sudah bagus, hanya dalam kegiatan-kegiatan tertentu itu masih ada hal-hal yang perlu disempurnakan gitu nggih. Sehingga nanti setiap ada yang beda-beda nggih, tapi monggo nanti dibaca sendiri-sendiri. Intinya seperti itu di awal sebelum kegiatan pembelajaran, ya. Itu informasi umumnya begitu. Kemudian untuk profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu, termasuk juga rahmatan lil alamin itu juga tidak harus semua, apalagi kalau untuk SMP itu lebih mengutamakan di P5-nya. Karena kalau banyak itu berarti nanti panjenengan juga ada observasi atau penilaian observasi karakter, yang penilaian observasi karakter itu disesuaikan dengan karakter mana yang akan di atas. Saya lihat belum ada kaitan itu. Jadi kalau di atas itu itu ketuhanan yang Maha Esa, karakter apa yang diharapkan di situ, subelemen apa yang diharapkan, berarti observasinya di bawah penilaiannya itu begitu karakter sikapnya, sehingga tidak harus banyak gitu nggih. Kalau menurut saya bisa 2 atau 3, tapi kita lakukan, kita kuatkan di observasi juga, kita nggak repot gitu. Itu untuk pelajar profil Pancasilanya, P5-nya. Jadi karakter profil pelajar Pancasila yang akan kita kuatkan di TP ini, di materi ini, di pertemuan ini, itu apa gitu. Jadi nggih, itu. Kemudian di kegiatan pembelajaran pendahuluan semuanya sudah bagus, hanya ada
bisa disempurnakan dengan pembiasaan ya Bapak Ibu. Ada pembiasaan membaca Asmaul Husna atau pembiasaan tadarus Al-Qur'an gitu. Kalau doa itu kayaknya semua guru melakukan itu karena tuntutan harus ada penilaian karakter keagamaan. Tapi kalau pembiasaan monggo diselipkan meskipun nanti slide-nya hanya sedikit di video. Enggak masalah. Kemudian untuk kegiatan inti saya lihat teman-teman sudah bagus, sudah melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Rata-rata sudah aktif nih, anak-anak tidak ada yang menunjukkan loyo gitu juga tidak ada. Kegiatannya juga sentral ya, sentral pada siswa. Jadi guru sebagai fasilitator hanya di kegiatan penutup Bapak Ibu. Di kegiatan penutup itu masih ada yang guru membuat rangkuman atau guru membuat kesimpulan. Nah, ini salah nih. Jadi ini sudah tidak dibenarkan lagi. Jadi yang dibenarkan itu guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyimpulkan kegiatan pada hari ini gitu. Atau guru menunjuk beberapa siswa untuk menyampaikan kesimpulan pembelajaran gitu. Jadi siswa yang dilibatkan, bukan guru yang membuat. Demikian juga pada refleksi. Jadi refleksi itu juga melibatkan siswa. Bagaimana anak-anak kegiatan pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan? Jadi guru bersama dengan siswa melakukan refleksi kegiatan pembelajaran pada hari ini. Itu penting sekali karena memang ada tuntutan untuk di situ. Itu yang tentang penutup. Kemudian teman-teman itu sudah melampirkan di asesmen ya, di asesmen teman-teman itu sudah melampirkan asesmen, sudah melampirkan penilaian gitu. Tapi kalau asesmen awal ditulis di pendahuluan melakukan kegiatan penilaian awal atau asesmen awal. Tapi ketika sumatif atau formatif tidak disampaikan di situ. Jadi kalau memang panjenengan melakukan penilaian observasi atau penilaian formatif gitu nggih, itu silahkan disampaikan di situ. Atau pretest misalnya, karena panjenengan kan mau PTK nggih, karena harus ada nilai yang integrasi angka dengan angka, maka monggo misalnya di akhir pertemuan guru membagikan link. Nah, itu nggak apa-apa karena kalau langsung penilaian mungkin membutuhkan waktu, atau langsung di situ penilaian dengan membagikan lembar LKK itu nggak apa-apa, langsung. Jadi artinya selain dilampirkan juga harus dilaksanakan itu, termasuk juga memberikan penugasan. Dan ada beberapa teman-teman yang belum memanfaatkan media internet ya sebagai pendukung dalam kegiatan pembelajaran itu, karena di situ ada di instrumen penilaiannya itu ada bahwa guru memanfaatkan media sosial memanfaatkan media internet untuk asesmen. Jadi hanya meskipun ada dalam penilaiannya itu silakan menjelaskan meskipun memberikan penilaian itu juga silakan sematkan di MA atau RPP linknya. Nanti tinggal anak-anak ini ya, karena waktunya kan juga dibatasi 15 menit yang yang menjadi catatan penting juga adalah itu adalah
yang akan laksanakan di praktek pembelajaran, sehingga di RPP atau MA jangan sampai ada kalimat alternatif ya, jika memungkinkan atau jika apa ya, misalnya atau pembelajaran menggunakan ini atau pembagian kelompok 4 atau 5 peserta, atau bisa juga dengan jenengan mau membagi kelompok menjadi berapa kelompok, kemudian satu kelompoknya isinya berapa siswa, tugasnya apa, langsung. Jadi tidak ada istilah alternatif gitu. Jadi apa yang akan jenengan praktekkan itu RPP-nya gitu, oke. Nanti sehingga ketika memadukan antara RPP dengan praktek pembelajarannya juga ternyata sama gitu, antara RPP dengan praktek pembelajaran. Mungkin terkait MA atau RPP itu nggih. Jadi nanti catatan-catatan saya monggo untuk bisa dipelajari kembali nggih. Kemudian ini ada kegiatan pembelajaran itu jangan sampai guru itu sebatas memberikan penguatan, menyampaikan pembuka begitu nggih. Jangan sampai ada guru membacakan teks tentang materi ini. Nah, guru membacakan teks tentang materi. Nah, itu salah nggih, itu sudah tidak dibenarkan. Sehingga kalau guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca, nah itu boleh. Tapi kalau guru membaca teks tentang materi ini Quran surat, nah itu sudah tidak dibenarkan. Sehingga di sini diharapkan guru itu benar-benar, kecuali kalau misalnya hal-hal yang sulit nih, misalnya hukum bacaan, berarti bukan guru membacakan teks tentang hukum bacaan nih, tapi guru menjelaskan materi tentang hukum bacaan mim sukun itu. Tidak materi tajwid itu memang guru harus menjelaskan. Nanti baru siswa diberi kesempatan untuk mencari contoh. Nah, itu melibatkan siswa, nggak apa-apa. Itu terkait MA nggih. Kemudian untuk video. Ini video saya lihat kok nilainya oleh Pak dosen ada yang rendah banget gitu nggih. Bu Catur sudah rawuh belum nggih? Bu Catur. Sudah, Bu. Sudah. Iya, itu ada yang hilang pas praktek belajar videonya. Iya, ini Bu Catur videonya tidak bisa terbaca napa nggih, sehingga sama Pak dosen dikasih nilainya rendah. Kalau saya nggak berani. Saya bingung. Padahal saya video semua itu, Bu. Tapi ada yang hilang, nggak tahu, nggak bisa kesimpan atau gimana. Ini di kami punya Bu Catur itu komennya itu video untuk pribadi begitu. Jadi kami tidak bisa membuka sama sekali, sehingga nanti kalau saya ngasih nilai rendah saya nggak berani, Bu. Saya nggak berani. Tapi ini sudah muncul nilai dari Pak dosen, sehingga saya minta untuk Bu Catur nanti japri Pak dosennya kirim via japri. Mohon maaf jika video tidak bisa dibuka di LMS karena udah dinilai nggih sama beliaunya. Maka jenengan kirim kirim videonya japri mawon, nggak apa-apa. Ke saya juga begitu, Bu. Ke saya juga di japri saja. Kirim ke Pak dosennya aja gitu videonya. Saya nggak bisa buka di sini. Atau kirim ke Bu Eti aja, ke nomor Bu Eti aja. Ya. Ke Pak dosen juga, ke saya juga. Soalnya ini maaf, Bu,
HP-nya itu agak error juga. Terus kemarin ada yang pas siswa lagi mengerjakan tugas, ada yang hilang itu, nggak bisa simpen atau gimana hilang. Nggih. Nggih, nanti artinya dengan upload itu dikirim ulang ke saya, Japri saja, sama ke Pak dosen. Nanti panjenengan ya nih saya berarti itu kalau kirimnya nanti bukan pakai nomornya saya, nggak apa-apa kan Bu? Nggak apa-apa. Nanti panjenengan memperkenalkan, Nyun Sewu Pak dosen, ini kemarin Bu Eti bilang video di LMS-nya tidak bisa dibuka. Mohon untuk pertimbangan nilai, saya kirim kembali video yang saya upload begitu. Nanti panjenengan kalau ke saya kan saya sudah paham. Nanti bisa misalnya kalau nilainya rendah, saya jujur saya nggak berani gitu ya, nggak berani kasih nilai. Jadi videonya saya kirim ulang ke nomor Bu Eti saja ya Bu. Ke saya boleh, cuma nanti berarti saya harus menyampaikan ke Pak dosen, Pak dosennya, wong mahasiswanya aja nggak bilang apa-apa kok, gitu. Saya khawatirnya beliau akan berpikir seperti itu. Jadi nanti jangan tetap. Nanti kalau kirimnya tidak pakai nomor saya nggak apa-apa ya Bu, soalnya HP-nya itu lagi error. Mboten napa Bu Catur, yang penting panjenengan bilang ini dari Bu Catur gitu. Punya saya gitu ya. Kemudian iya, penilaian Pak dosen dengan saya nilainya jomblangnya jauh nggak? Yang MA-nya, udah bisa lihat nilai MA-nya belum nggih? Sudah Bu. Sudah. Jauh nggak bedanya? Lumayan jauh. Lumayan. Jauh. Iya. Iya, waktu saya dengan Pak Sony jauh nggak Bu? Enggak. Hampir jauh enggak? Waktu sama Pak Sony. Iya, soalnya saya lihat ini, saya nggak pernah berani ngasih nilai 80. Ini kok di sini ada beberapa video yang bernilai 80 gitu ya. Nah, nanti saya kan kalau ngasih nilainya ini berarti saya tidak terlalu tinggi tapi tidak terlalu rendah gitu. Saya harus ini videonya kok rendah-rendah banget. Saya khawatirnya nggak apa-apa sih, memang sudah bagus itu, cuma nanti kan akan diakumulasi dengan nilai-nilai lain. Harapan saya kalau nilainya bagus di saya, mungkin akan menolong ketika mendapatkan dosen yang kurang bagus gitu nggih. Ya mudah-mudahan nanti semuanya lulus semua. Amin. Ya, video pembelajaran. Kemudian Bu Hasna sudah rawuh nggih? Iya. Bu Hasna, untuk pengambilan videonya nanti di praktek kedua itu apa ya, bisa ditampilkan dengan lebih besar lagi nggak Bu? Itu kan sepertinya kok saya lihat jadinya tidak full gitu. Nanti yang ya, soalnya kalau PPL dulu itu lebih ketat lagi, penilaiannya lebih ketat, sama videonya itu juga. Nah, nanti tolong videonya itu foto kegiatan PPL yang diupload itu jangan diambil dari rekaman video, tapi panjenengan foto sendiri sehingga cahayanya bisa diatur. Kalau mengambil dari rekaman video itu cahayanya tidak bisa diatur, jadi ada yang gelap, ada yang terang begitu. Ini terkait videonya dulu nggih. Gitu. Jadi memang ceritanya video. Mungkin nanti bisa minta bantuan teman atau siapa untuk memvideo sehingga panjenengan bisa lebih fokus untuk di praktek pembelajarannya. Kemudian untuk semua saja
Untuk semua saja di praktek video pembelajaran di videonya itu awalnya adalah profil sekolah meskipun sedikit ya, pembukanya itu profil sekolah. Jadi menunjukkan jenengan itu sekolah di mana. Kan biasanya di sekolah itu ada depannya misalnya saya SMP Negeri 8, depannya pagarnya begitu nggih. Nah, monggo panjenengan seperti itu. Jadi sekolahnya dulu baru profil panjenengan sebentar baru mulai video pembelajaran dari anak-anak mulai itu. Iya, kemudian untuk prakteknya. Untuk prakteknya, kalau untuk praktek secara keseluruhan saya lihat sudah bagus nggih, karena memang itu kegiatan sehari-hari kita semua itu bagaimana membuka kegiatan pembelajaran, kemudian kegiatan intinya bagaimana, penutupnya bagaimana, itu sudah bagus semua. Hanya yang menjadi catatan penting adalah ketika panjenengan menulis apa di RPP, maka lakukan di prakteknya. Gitu, okay? Jadi misalnya jenengan nulis asesmen awal, berarti lakukan asesmen awal. Jenengan menulis menyampaikan pertanyaan pemantik, lakukan di gitu. Kalau ada ice breaking, ya tulis juga. Di RPP ada ice breaking, ya dilakukan juga. Ada pembagian kelompok juga dilakukan juga. Sehingga pembelajarannya itu sesuai dengan RPP. Kemudian pastikan siswa terlibat aktif, nggih. Jadi panjenengan berkeliling memegang anak. Nah, megang anak misalnya ada yang ngantuk disentuh gitu. Itu juga bagian dari penilaian praktek pembelajaran. Ya. Kemudian jangan sampai videonya itu tidak menampakkan tidak menampakkan dari wajah sampai kaki, itu harus tampak semua, meskipun tidak selalu ya. Jadi guru sesekali di-shoot jelas, kemudian ada juga yang secara keseluruhan dengan siswa, sehingga memang harus minta tolong minimal 2 orang untuk bisa menghasilkan video yang bagus gitu. Okay. Termasuk juga ramahnya, kemudian membimbing siswa. Nah, jadi kalau anak ada yang kesulitan, bagaimana guru membimbing siswa, itu juga bagian dari hal yang perlu kita lakukan terkait dengan praktek pembelajaran. Ada baik pembuka, penutup, guru memotivasi siswa, ini kan terkait dengan pertanyaan pemantik ya. Kemudian dalam menyampaikan tujuan pembelajaran, guru tidak harus menggunakan kalimat kaku seperti anak-anak tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, itu terlalu kaku ya, saklek. Maka setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini diharapkan kalian begini. Itu maksudnya sudah menyampaikan kegiatan tujuan pembelajaran. Langkah-langkah pembelajarannya sudah, tahapan pembelajarannya kayaknya sudah ya, karena setiap orang memang berbeda. Nah, hanya ini Bapak Ibu, saya berharap di praktek nomor 2 atau 3 itu panjenengan memanfaatkan media pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Artinya dipakai audionya kena, visualnya juga dapat gitu ya. Jadi semuanya ketiga gaya belajar itu ada dalam kegiatan pembelajaran panjenengan, sehingga anak-anak itu terakomodir semua gitu. Ini guru mengembangkan variasi interaksi. Jadi tiga gaya belajar yang dimiliki anak ini terakomodir semua. Kita bisa memberikan
Tapi kalau panjenengan akan memberikan penugasan berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar mereka, itu bagus ya. Jadi misalnya yang audio tugasnya apa, nggak harus sama. Kemudian yang visual tugasnya apa, kemudian yang kinestetik tugasnya apa. Nah, membagi kelompok siswa berdasarkan gaya belajar, kemudian evaluasi atau asesmennya juga atau penugasannya juga sesuai gaya belajar, itu juga sangat bagus di kurikulum Merdeka itu mengharapkan itu. Jadi kalau ada yang sudah bisa seperti itu, ya bagus. Ya. Mudah-mudahan nanti di yang kedua, praktek kedua bisa dipraktekkan. Kemudian manfaatkan teknologi informasi dan telekomunikasi, yaitu tadi link web itu nggih, Google Classroom. Kalau misalnya mau ngasih tugas atau siswa mengisi lembar observasi itu boleh. Cuma kan karena SD itu mungkin jarang nggih. Nah, itu paling tidak media pembelajarannya yang menggunakan itu, nggih. Atau di panjenengan anak-anak SD sudah boleh bawa HP? Belum, Bu, nggak boleh, Bu. Nah, ya Nggak ada, jarang yang punya HP, Bu. Jarang nah, malah kebenaran banget kalau menurut saya. Kemudian guru mengembangkan kemampuan 4T. Saya lihat sih sudah nggih. Yang penting siswa diajak diskusi, kemudian presentasi, ada hasil produknya gitu. Nah, ini ada yang suaranya hilang timbul kecil gitu nggih. Nah, ini juga nanti ketika mengedit dipastikan suaranya itu yang keras semua. Sehingga karena ada instrumen itu gitu nggih. Nah, untuk moderasi dan P5 panjenengan ketika penguatan silakan sampaikan karakter yang diharapkan di RPP itu. Di RPP panjenengan minta karakter apa yang dikuatkan, P5-nya apa yang dikuatkan, kemudian rahmatan lil alaminnya apa yang dikuatkan. Itu disampaikan ketika penguatan atau sebelum penutup. Ya, anak-anak dari materi ini setelah refleksi atau sebelum refleksi, yang penting ketika panjenengan menyampaikan penguatan itu sampaikan bahwa diharapkan kalian mampu memiliki karakter ini itu. Sehingga nanti di akhir pembelajaran ada observasi nilai karakter. Gitu. Berarti di pertemuan 3 penilaian karakter itu sesuai dengan yang di panjenengan tulis di RPP. Itu. Ya, mungkin itu ya. Kemudian untuk formatif karena panjenengan ini PTK mau tidak mau setiap akhir pertemuan ada penilaian nggih, dan itu penilaian yang formatif, kemudian nilai akhirnya nanti sumatif. Nah, instrumen penilaiannya ataupun pertanyaan pemantiknya kalau bisa jangan yang hot lah ya. Ada soal hotsnya meskipun mungkin 2 atau 3 soal, sehingga ada soalnya narasi dulu. Jadi ada AKM-nya itu dimunculkan. SD kan ada AKM ya? SD ada AKM? Ada kayaknya ada. Munculkan ya Bapak Ibu. Soalnya ini ada masuk di instrumen berbasis HOTS ya, paling tidak AKM-nya muncul, ada stimulus dalam membuat soal. Jadi tidak langsung kemarin rata-rata soalnya to the point semua, tidak ada stimulusnya, padahal ada literasi, numerasinya, paling tidak dalam satu asesmen itu muncul AKM-nya, numerasi 1, literasi 1. Nah, itu sudah menggambarkan. Numerasi kan tidak harus matematika, PAI juga bisa numerasi. Contohnya yang Quran surat Al-Maun. Quran surat Al-Maun terdiri dari berapa ayat misalnya.
ya, ayat ketiga dari Quran surat Al-Maun berbunyi itu sudah AKM Bapak Ibu. Numerasi atau ada ayat sajikan ayat, kemudian lafaz ayat di atas merupakan Quran surat Al-Maun ayat keberapa, itu juga sudah numerasi. Dan tidak ada yang ada beberapa yang melampirkan soal pengayaan atau remedi, tapi banyak juga yang belum menunjuk belum mencantumkan nggih. Monggo itu di MA. Sepertinya itu Bapak Ibu untuk ya, yang penting wajahnya, karena ini ada mempesona itu juga penilaian nggih. Jadi yang penting panjenengan jangan tegang. Santai aja, kemudian tetap saya tadi bilang keliling memperhatikan seluruh siswa, jangan cuma yang di depan saja. Kemudian busananya juga pakaiannya nggih. Itu secara otomatis insya Allah sudah biasa kita lakukan, hanya di sini kita harus secara detail sekali kita juga harus tidak melupakan apa yang diminta oleh instrumen penilaian gitu nggih. Dan kalau ada anak rewel rame, guru sigap mengingatkan, itu juga bagian dari penilaian. Jadi yang samawa ini, samawa, sabta, samapta gitu ya, itu sangat menentukan juga gitu. Sehingga saya berharap nantinya semuanya bisa berjalan baik ya. Terkait PTK selama panjenengan, PTK-nya adalah perubahan dari yang lokakarya. Saya belum membaca semua. Ada yang berbeda judul nggak dengan lokakarya? Kalau ada nggih, rata-rata kayaknya sama. Ya mudah-mudahan nanti selama panjenengan mengupload proposal kemudian LK kegiatan 1-2, insya Allah tidak ada masalah ya. Yang penting panjenengan di situ ada. Kalau saya, pembimbing saya dulu malah meminta prasiklus itu sudah ada data real, jadi sudah ada asesmen, kemudian data real, ini dapat nilai berapa, harus ada grafik gitu nggih. Tapi mudah-mudahan kemarin Pak Sony tidak menyampaikan seperti itu kan ya, cukup dengan mendeskripsikan saja. Mungkin itu teman-teman, sambil saya juga mengingat apa yang perlu disampaikan. Adakah pertanyaan? Atau dirasa cukup? Saya Bu. Oh, dengan Ibu? Sofa. Sofa, monggo Bu Sofa. Untuk oh iya. Ya, saya juga kemarin sempat tak kirim MA ya, gitu, satulah gitu ya. Kalau hanya saya kan SMP nggih, nanti saya mungkin kirim 1 MA, biar panjenengan punya gambaran yang memang beda tingkat, tapi ya paling tidak ada gambaran gitu nggih. Karena ini teman-teman MA-nya slotnya beda semua, urutannya kok rata-rata beda. Apa memang, saya juga mohon maaf ya, saya tidak membuka modul ya. Membuka modul. Memang di modul itu urutannya seperti itu. Kalau di modul diminta urutannya seperti itu kok juga beda semua begitu. Kalau SD ada MD/MP enggak ya? Kaget Bu. Kakek sering ada pelatihan juga. Berarti yang Kumer baru dapat di PPG ini nggih?
Nggih, Bu. Malah tidak sedetail sekarang, Bu. Jadi dulu pernah ikut IKM, tapi nggak sedetail, makanya baru ada gambaran itu ketika ketemu PPG. Iya. Betul. Karena kalau kita mau download saya itu download MA yang pertama. Tahun pertama itu setelah saya ikut pelatihan dianalisis malah MA-nya salah semua gitu. Nah, begitu saya ikut pelatihan yang kemarin terakhir, itu juga karena narasumbernya mungkin bagus gitu nggih. Jadi oh berarti MA yang dulu itu masih salah ininya. Akhirnya begitu kemarin akhirnya dikasih link, ini coba belajar yang ini belum sempurna, nanti yang saya kirim ini juga belum sempurna, tapi ini sudah sedikit banyak menggambarkan apa itu maksudnya gambarannya antara CP, TP, ATP, kemudian unsur-unsur di MA1 berarti apa yang muncul kembali. Jadi TP-nya itu TP urutannya jadi jelas gitu. Kalau sebenarnya sih nggak jauh beda dengan yang dulu ya, yang K13, hanya banyak kuncinya di K13 di asesmen awal, pertanyaan pemantik itu juga sebenarnya kita sudah lakukan itu di K13 juga ada, bedanya bukan istilahnya bukan pertanyaan pemantik gitu. Kemudian di asesmennya itu kalau Kumer itu asesmen awal di awal sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, dan itu nggak wajib Bu, tidak wajib tidak wajib setiap pertemuan, tapi kan karena kita ini panjenengan itu tuntutan ya, jadi ya pokoknya pertemuan satu itu asesmen awal untuk menentukan gaya belajar siswa. Nah kalau kita nyatanya kan asesmen awal cukup di CP pertama kita ketemu, misalnya CP pertama menentukan gaya belajar anak-anak begini, oh kita berarti pembahasan sesuai gaya belajar atau heterogen. Nanti di CP lanjut berhubungan dengan gaya belajar di CP ketiga masih aja lah kayaknya anak-anak masih sama gaya belajarnya, ikut juga, tinggal penugasan sifatnya yang heterogen, itu bisa. Nah nanti kalau CP keempat baru lakukan lagi asesmen awal, mungkin anak sudah ada perubahan gaya belajar gitu. Cuma kan panjenengan ini tuntutan dan ya hanya satu CP sehingga mau tidak mau harus ada asesmen awal. Kemudian asesmen formatif itu soalnya dari soal materi yang ada hari itu, tidak boleh kurang, tidak boleh kurang mungkin bisa, tapi tidak boleh lebih. Jadi materi hari itu apa, itu yang dijadikan asesmen, sehingga disebut asesmen formatif. Nah, kalau yang pertemuan terakhir atau di akhir subpokok bahasa itu baru namanya asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini soalnya dari awal pertemuan 1, pertemuan 2 dan pertemuan 3. Itu yang membedakan dengan K13 mungkin di asesmen itu. Sehingga nanti ketika di daftar nilai, di buku daftar nilai itu lingkup 1 atau sumatif 1, ada sumatif 2, sumatif 3. Kemarin ketika lokakarya kan saya nggak bisa komen ya, ini saya mengingatkan aja mumpung saya ingat. Jadi nanti panjenengan itu di daftar nilai ketika kita ada PAI itu pasti ada 5 kali sumatif. Seperti itu ya. Jadi sumatif 1 itu CP Al-Quran, sumatif 2 itu CP Akidah, sumatif 3 itu CP Akhlak, sumatif 4 itu CP Fikih, sumatif 5 itu CP SPI. Jadi itu pasti ada 5. Kemarin waktu saya lokakarya penilaian, ini kok sumatifnya cuma 3 loh. PAI wajib 5 karena CP-nya ada 5. Jadi nanti kalau untuk PPL ini kan cuma 1 CP. Panjenengan diminta untuk 1 CP, berarti ya nilainya dalam 1 CP minimal ada nilai formatif 1, kemudian nilai penugasan 1, nilai sumatif 1. Paling tidak ada 3 nilai. 2 nilai juga nggak masalah nih, karena yang diminta di rapot kalau sekarang itu cukup 1 nilai untuk setiap CP. Mungkin itu. Nanti mungkin bisa saya cek yang MA saya nggih. Nanti untuk gambaran
Mungkin ada yang lain. Oh nggih, Pak Rohmat. Ada Pak Rohmat nggih? Ini untuk saya ingat. Pak Rohmat itu MA-nya kemarin ngasih MA untuk semester 2 napa nggih Pak? Pak Rohmatnya ada? Ada nggak ini Pak Rohmat nggih? Ada. Pak Rohmat. Ada, Bu. Pak Rohmat kalau tidak salah itu saya lihat MA-nya itu materi semester 2 nggih. Iya, Bu. Solusinya gimana? Mohon nanti diganti yang untuk semester 1, Pak. Oh, gitu ya, Bu. Karena apa? Ya, karena PPL itu kan pembelajaran langsung dengan siswa. Kalau jenengan menyampaikan semester 2 berarti membuang waktu anak-anak. Karena anak-anak sekarang CP-nya di CP semester 1, materi semester 1 gitu. Iya, Bu. Berarti Kalau diganti, misalnya panjenengan putra nih nggak diganti juga nggak apa-apa, tapi atasnya kasih semester 1, jangan semester 2, Pak. Tapi panjenengan berarti dilukir CP apa ya kemarin Pak Rohmat itu ya judulnya ya? Pak Rohmat, Pak Rohmat itu apa Pak? Elemen apa Pak kemarin? Fikih. Oke, berarti begini, panjenengan boleh tidak mengganti, itu tetap dijadikan semester 1 oleh panjenengan, tapi diberikan beneran ke anak-anak, jangan pura-pura karena PPG, karena PPL, tapi benar-benar disampaikan. Nanti fikihnya, CP fikih yang untuk semester 2, untuk semester 1 ini, jenengan kasih di semester 2, Pak. Iya, Bu. Itu nggak apa-apa. Iya, Bu. Tapi tetap panjenengan itu menuliskan di identitas semesternya tetap semester 1, Pak, nggih? Ya. Oke. Dan itu jadikan 3 kali pertemuan, Pak, karena ini PPL 3 kali pembelajaran. Ya, Bu. Untuk PTK-nya. Ya. Daripada jenengan misalnya ganti judul repot gitu nggih. Monggo itu tapi diurai TP-nya menjadi 3 kali tatap muka. Sarannya. Pak Rahmat. Kemudian yang lain sepertinya sudah. Oke, satu lagi Bapak Ibu di RPP itu KKTP itu teman-teman belum ada yang menyajikan KKTP dengan rentan nggih. Rentan nilai misalnya nilai 60 sampai 70 kemampuan siswa sampai mana. 71 sampai 80 deskripsinya ini kemampuannya sampai mana. 81 sampai 90 sampai 91 sampai 100. Nah, itu kayaknya saya belum lihat kok KKTP-nya masih KKTP di atas. Kalau di atas itu namanya, kalau saya di pelatihan itu namanya malah IKTP, indikator ketercapaian gitu. Yang mana indikator ini nantinya akan dijadikan dasar penyusunan KKTP. Kalau saya itu di pelatihan seperti itu, tapi nggak tahu di modul panjenengan memang langsung KKTP nggih. Nggih. Iya, Bu. Nggih, Bu. Cuma di asesmennya tidak ada yang melampirkan ketika nilainya segini berarti anak itu sudah sampai di mana gitu, perkembangannya sudah sampai di apa istilahnya itu ya, apa itu mandiri apa, kalau ini kan ada yang berkembang, sangat berkembang. Nah, itu kan ada ya di fase D ya. Coba itu KKTP itu kan ngambil dari fase D. Nanti saya kebetulan ini laptop ponakan yang saya pakai nih. Nanti coba saya cari KKTP yang SMP nggih. Itu untuk cuma kemarin saya menyusunnya KKTP secara keseluruhan. Jadi setiap akhir sumatif itu kan kita mengadakan sumatif. Nah, itu kan ada rentan nilainya. Rentan nilainya itu
muncul di KKTP, disajikan deskripsinya sehingga kita tahu anak ini pada titik ketercapaian di mana gitu. Karena untuk raport itu ada deskripsinya, sehingga nanti kalau tidak ada deskripsi itu kita nggak tahu anak itu perkembangannya sampai di mana gitu. Nanti coba saya share. Nilai interval itu nilai Gimana? KTP yang interval Iya, interval nilai, iya. Masukkan ke yang sumatif. Kan panjenengan kan juga PTK kan, nggih? Nah, PTK itu kan membutuhkan kalau dulu kan KKM nggih. Nah, sekarang kan ada KKTP. KKTP-nya sampai di mana anak itu bisa dikatakan tuntas atau belum tuntas adalah sesuai harapan pada fase D. Maka panjenengan buka fase D-nya. Fase D itu di materi ini ketercapaiannya sampai mana? Itu fase D. Di CP nggih, di CP tiap fase itu kan ada fase A ini sampai apa untuk bisa dikatakan sebagai berkembang atau belum berkembang, itu bisa dilihat dari situ. Coba saya cek KKTP. Ada yang Ada yang ingin ditanyakan lagi? Apa cukup Bapak Ibu? Oke, kalau cukup kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa dipahami ya. Bisa untuk perbaikan di PPL 2. Dan harapan saya panjenengan bisa mendapatkan nilai yang jauh lebih baik progresnya sehingga bisa hasil. Amin. Dijadikan ini apa yang saya sampaikan tidak harus saknyet gitu panjenengan berubah gitu, tidak ada perubahan dari yang sebelumnya ada yang perlu diperbaiki menjadi ternyata ini sudah ada perubahan gitu ya. Harapan saya Bapak Ibu mudah-mudahan tetap bahagia bersama keluarga. Amin. Kan yang ini adalah upaya kita untuk meningkatkan kualitas diri sebagai manusia, meningkatkan kualitas diri sebagai guru tentunya, dan kita niatkan agar kita dalam ngopeni anak-anak itu lebih maksimal ya. Apalagi anak-anak sekarang dunianya itu jauh beda dengan dunia kita dulu ya. Sekarang anaknya itu manut-manut luar biasa, pinternya juga luar biasa gitu ya. Jadi itu kelegoan yang ya. Dan saya pesan saja kepada pendengar yang masih di SD, anak-anak diopeni penting diopeni akhlak sama Al-Qur'an. Juga itu karena kalau di SMP saya ngajar di SMP anaknya nggak bisa baca Quran itu sedih gitu ya, padahal mereka kalau sudah SMP biasanya malu untuk mengaji. Jadi bagaimana caranya punya trik, punya project, apalagi sekarang ada project ya, manfaatkan kegiatan project itu untuk memaksimalkan anak-anak dalam mengaji. Jangan selalu sampah, jangan selalu tanaman, makanan begitu, karena sebenarnya
hasilnya. Memang proyek itu tidak diminta hasilnya, saestu nggih, hanya diminta prosesnya. Tapi mau tidak mau kita sebagai guru juga kepengen apa yang kita lakukan itu ada hasilnya gitu. Sehingga monggo saya minta panjenengan di SD peni anak-anak di Al-Quran dan akhlaknya. Insya Allah kalau akhlaknya baik, akidahnya baik, akhlaknya baik, juga yang lain juga merambat menjadi baik. Mungkin itu saja yang penting dari saya. Karena saya merasa banyak sekali anak-anak SMP sekarang yang tidak bisa baca Quran, ya. Saya selalu tanya, di SD ada pelajaran PTA? Nggak ada, Bu. Di SD ada ngaji dengan guru agamanya? Nggak ada. Jadi, proyek ini bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada Al-Quran. Okay? Insya Allah kalau kita ngopeni, Allah juga akan ngopeni kita semua. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Kalau ke kota monggo mampir SMP 8. Saktung Prokerto.